Gemerincing sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar seperti ribuan lonceng kecil yang memekakan telinga. Di tengah riuh rendah obrolan ratusan tamu undangan, dentum bas dari pelantang suara musik pernikahan bergetar rendah, merambat naik dari lantai kayu hingga menusuk dada Dina. Gaun putih satin yang membalut tubuhnya terasa semakin berat seiring berjalannya waktu. Di atas pelaminan yang didekorasi megah dengan bunga-bunga segar beraroma manis, bercampur sedikit apek, Dina mencoba mempertahankan senyum terbaiknya. Tangannya yang dingin menggenggam erat jemari Andra, suaminya. Laki-laki di sampingnya itu membalas genggaman tersebut dengan hangat, lalu membisikkan kata-kata penenang di telinganya. Namun, kehangatan itu menguap seketika saat Dina tidak sengaja menangkap sepasang mata yang menatapnya dari barisan kursi terdepan. Di sana duduk Ratih, ibu mertuanya. Perempuan paruh baya itu mengenakan kebaya beludru berwarna hijau tua yang anggun, tetapi ekspresi wajahnya sekaku batu hitam. Tatapannya tidak tertuju pada kemeriahan pesta, melainkan terkunci rapat pada jemari Dina yang masih bertaut dengan tangan Andra. Pandangan itu begitu tajam, seolah-olah Dina sedang menggenggam sesuatu yang bukan hak miliknya. Ketika acara sungkeman tiba, Dina bersimpuh di hadapan ibu mertuanya. Aroma parfum melati yang menyengat dari tubuh Ratih memenuhi rongga dada Dina, membuatnya sedikit sesak. Saat Dina mencium punggung tangan yang terasa kaku itu, terdengar desah napas berat yang sengaja diembuskan Ratih tepat di dekat telinganya. "Mulai hari ini, Andra adalah suamimu," bisik Ratih. Suaranya terdengar begitu tipis, dingin, dan bergetar samar, seperti gesekan pisau pada permukaan kaca. "Tetapi ingat, sampai kapanpun, dia adalah darah dagingku. Surga Andra tetap ada di bawah telapak kakiku, bukan di tanganmu." Kalimat itu bagai hantaman palu yang seketika meredam seluruh musik gembira di dalam gedung. Dina terpaku, tenggorokannya mendadak kering, hingga tidak mampu menyahut sepatah kata pun selain anggukan pelan. Di sampingnya, Andra tampaknya tidak mendengar bisikan itu. Laki-laki itu hanya tersenyum lebar, memeluk ibunya dengan erat sambil menggumamkan rasa terima kasih yang tulus. Malam harinya, keramaian pesta akhirnya berganti dengan kesunyian yang asing. Di kamar pengantin baru yang terletak di bagian belakang kediaman Ratih, keheningan terasa begitu pekat. Satu-satunya suara yang terdengar hanyalah detak jarum jam dinding kayu yang menghentak lambat namun pasti, seolah menghitung setiap detik kecemasan yang merayap di dada Dina. Andra sedang melepas kancing ke mejanya saat pintu kamar mereka tiba-tiba diketuk dari luar. Bukan ketukan lembut, melainkan 3 ketukan pendek yang terdengar menuntut dan tergesa-gesa. Dina terperanjat dari tepi ranjang. Sebelum Andra sempat melangkah, suara rintihan tertahan terdengar dari balik daun pintu yang tertutup rapat. "Andra, tolong ibu, nak." Suara itu parau, bergetar dengan nada tersengal-sengal yang dramatis. Andra seketika memutar gagang pintu, dan mendapati Ratih sedang bersandar pada dinding koridor yang remang-remang. Kedua tangannya mencengkeram dadanya sendiri. Wajah perempuan paruh baya itu tampak pucat dalam balutan daster katun tipis. "Ibu, ada apa?" tanya Andra panik. Nadanya meninggi penuh kekhawatiran. Dada ibu tiba-tiba sesak sekali. Jantung ibu rasanya berdetak terlalu cepat, seperti mau copot. Keluh Ratih dengan napas yang memburu tidak beraturan. Matanya melirik sekilas ke arah Dina yang berdiri mematung di belakang suaminya. "Tolong temani ibu di kamar, Andra. Ibu takut tidak bangun lagi besok pagi kalau sendirian." Dina melangkah maju, mencoba menawarkan bantuan dengan suara selembut mungkin. "Biar Dina ambilkan air hangat dan minyak kayu putih dulu ya, Bu." Namun tawaran itu segera dipotong oleh kibasan tangan Ratih yang lemah, namun tegas mengusir. "Tidak usah. Ibu hanya butuh anak ibu." Andra saja yang memijat punggung ibu. Andra menatap Dina dengan pandangan serba salah. Ada gurat kebingungan di wajahnya yang lelah setelah seharian berdiri menyambut tamu. Suara detak jam di ruang tengah seolah terdengar makin keras, mengisi jeda keheningan di antara mereka bertiga. "Dina, maaf ya," Andra berkata dengan nada memohon yang sangat halus. "Ibu memang punya riwayat lemah jantung kalau terlalu lelah. Aku temani ibu di kamarnya sebentar saja sampai beliau tidur. Kamu istirahatlah lebih dulu."
Dina menatap suaminya, lalu beralih pada ibu mertuanya, yang kini menyandarkan seluruh berat tubuhnya pada lengan Andra. Di balik wajah kesakitan itu, Dina menangkap sekelebat binar kemenangan di sepasang mata ratih yang layu. "Iya, Mas. Temani ibu," jawab Dina akhirnya. Suaranya nyaris tenggelam oleh desau angin malam yang menepuk kaca jendela kamar dari luar. Langkah kaki Andra dan ibunya perlahan menjauh, menyisakan sunyi yang kembali merayap masuk memenuhi kamar pengantin baru itu. Dina duduk sendiri di tepi ranjang yang masih dihiasi taburan kelopak bunga mawar merah. Di tengah kesendirian itu, ia hanya bisa mendengar suara napasnya sendiri yang terasa berat, menyadari bahwa perjalanan rumah tangga yang baru saja dimulai ini tidak akan pernah semudah yang ia bayangkan. Ketukan bilah pisau yang beradu teratur dengan talenan kayu jati menjadi satu-satunya irama yang meramaikan dapur sejak pukul 5 pagi. Dina menghela napas panjang, membiarkan uap dingin fajar di kota ini menyusup lewat celah ventilasi dan menenangkan dadanya yang berdebar. Sudah 2 minggu ia tinggal di rumah kuno milik mertuanya. Selama itu pula, ia selalu berusaha bangun sebelum matahari terbit, bertekad menyajikan hidangan terbaik agar bisa diterima dengan hangat oleh sang ibu mertua. Pagi ini, ia memasak semur daging sapi, makanan kesukaan Andra sejak kecil. Desis minyak panas saat berpadu dengan uasap bumbu halus yang harum segera memenuhi ruangan. Aroma manis dari kecap, gurihnya kemiri, dan hangatnya pala menguar di udara, menciptakan atmosfer yang seharusnya menenangkan. Dina tersenyum kecil melihat kuah coklat pekat itu mulai mendidih, memunculkan letupan-letupan kecil di permukaan wajan baja yang berat. Suara bising apa sepagi ini? Sebuah dehaman kering dan parau memecah kesunyian dari arah pintu dapur. Langkah kaki yang terseret lambat terdengar mendekat, disusul gesekan sandal karet Bu Ratih pada ubin semen yang dingin. Dina segera membalikkan badan, memaksakan seulas senyum ramah di wajahnya yang letih. "Selamat pagi, Ibu. Ini Dina sedang membuat semur daging untuk sarapan Mas Andra sebelum berangkat kerja." Bu Ratih tidak menyahut. Perempuan paruh baya itu berdiri tegak dengan kedua tangan bersendekap di dada. Tatapan matanya yang tajam menyapu seisi meja dapur, mulai dari tumpukan kulit bawang yang belum sempat dibuang hingga ke dalam wajan yang mengepulkan uap panas. Ia berjalan mendekat dengan dagu terangkat, menghasilkan bunyi ketukan tumit yang berirama konstan di atas lantai dapur. "Kamu mau meracuni anakku dengan minyak sebanyak itu?" Suara Bu Ratih terdengar mendesis, memotong kehangatan pagi bagai sebilah belati. Ia mengambil sendok sayur dari tangan Dina dengan gerakan menyentak, lalu mengaduk masakan itu dengan kasar, hingga pinggiran panci berbahan aluminium itu berdenting nyaring berkali-kali. "Dina sudah menyaring minyaknya setelah menumis bumbu tadi, Bu. Takarannya juga sudah disesuaikan dengan resep yang biasa Mas Andra suka," jawab Dina, berusaha menjaga nadanya agar tetap lembut dan tidak terdengar membantah. Bu Ratih mencibir, sudut bibirnya terangkat membentuk senyuman sinis. Ia mencicipi sedikit kuah dari ujung sendok dengan decakan keras yang sengaja dikeraskan. "Resep siapa? Ibumu yang mengajarimu memasak sekotor ini? Ini terlalu manis, hambar, dan dagingnya masih sekeras karet ban. Andra tidak akan pernah bisa mengunyah makanan seburuk ini." Sebelum Dina sempat membela diri atau menawarkan untuk memperbaiki rasanya, Bu Ratih sudah melakukan tindakan yang membuat jantung Dina seolah berhenti berdetak. Dengan satu gerakan cepat tanpa ragu, tangan kurus yang keriput itu mengangkat panci panas tersebut dari atas kompor. Plup. Debur. Suara cairan kental dan potongan daging yang jatuh menghantam dasar tempat sampah plastik berwarna hijau di sudut dapur terdengar begitu memuakkan. Kuah cokelat yang mengkilap mengalir lambat di antara tumpukan sampah dapur lainnya merusak seluruh usaha keras yang telah Dina lakukan sejak fajar menyingsing. Dina terpaku. Kedua tangannya bergetar hebat di sisi tubuhnya. Dadanya terasa sesak, seolah pasokan udara di dapur itu mendadak menguap habis. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia sekuat tenaga menahannya agar tidak jatuh di depan wanita yang kini menatapnya dengan pandangan kemenangan yang pongah. "Ibu, kenapa dibuang? Dina masih bisa memperbaikinya kalau memang rasanya kurang pas," bisik Dina. Suaranya parau menahan tangis yang mendesak di tenggorokan. "Tidak ada yang bisa diperbaiki dari tangan yang tidak becus," sahut Bu Ratih dingin.
Ia meletakkan panci kosong itu ke dalam bak cuci piring dengan benturan logam yang memekakan telinga. Lebih baik Andra kelaparan daripada harus memakan masakan yang tidak layak untuk manusia. Bersihkan semua kekacauan ini. Aku tidak mau melihat ada noda kecap sedikit pun di dapurku saat Andra bangun. Dengan langkah angkuh, Bu Ratih berjalan meninggalkan dapur. Gesekan sandalnya terdengar menjauh, menyisakan kesunyian yang kembali merayap masuk, terasa jauh lebih dingin dan menekan daripada sebelumnya. Tepat saat jam dinding kayu di ruang tengah berdentang 6 kali, suara langkah kaki yang lebih ringan dan tergesa-gesa terdengar menuruni tangga. Andra muncul di ambang pintu dapur dengan kemeja kerja yang sudah rapi, membetulkan letak jam tangannya. "Pagi, sayang," sapa Andra riang, lalu mengecup kening Dina sekilas. Namun, keningnya segera berkerut saat melihat kompor yang mati dan meja dapur yang bersih tanpa ada makanan tersaji. "Loh, belum masak. Aku mencium aroma semur yang enak sekali tadi dari kamar atas." Dina menatap suaminya. Ia melihat gurat lelah di wajah Andra yang harus bekerja keras demi masa depan mereka. Di sudut matanya, ia juga bisa melihat bayangan Bu Ratih yang sedang duduk di ruang makan, memperhatikannya dari kejauhan dengan tatapan mengancam yang sunyi. Dina menelan semua kepedihan dan harga dirinya dalam-dalam. Ia memaksakan seulas senyum manis, menyembunyikan badai yang sedang berkecamuk di dalam dadanya. "Maaf ya, Mas. Tadi dagingnya gosong karena aku kurang fokus. Bagaimana kalau pagi ini kita sarapan bubur ayam di depan kompleks saja?" Andra tertawa pelan, mengusap kepala istrinya dengan lembut. "Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali lebih hati-hati ya." Dari ruang makan, terdengar tawa kecil Bu Ratih yang samar. Sebuah suara kemenangan yang teredam dinding pembatas dapur. Mempertegas keberadaan duri yang kini mulai menancap semakin dalam di kehidupan pernikahan mereka. Sore itu, mendung menggantung rendah di langit, menggelapkan sela-sela ruang tengah rumah kuno yang jarang tersentuh cahaya matahari. Bunyi detak jam kayu yang biasanya monoton kini terdengar seperti ketukan palu hakim yang sedang menghitung sisa waktu kedamaian. Dina masih berada di pasar, mencari beberapa bahan masakan yang dipesan khusus oleh suaminya. Di ruang tengah, Andra duduk di sofa beludru merah yang telah memudar warnanya, memijat pelipisnya yang berdenyut akibat tumpukan pekerjaan kantor yang melelahkan. Keheningan itu pecah oleh gesekan langkah kaki Bu Ratih yang pelan namun pasti. Ia membawa nampan kayu berisi 2 cangkir teh hangat. Denting halus tatakan keramik yang beradu dengan cangkir terdengar berulang kali seiring gemetar halus tangannya yang disengaja. "Andra, minumlah dulu. Ibu sengaja membuatkan teh melati kesukaanmu." Suara Bu Ratih mengalun lembut, tetapi ada nada getir yang sengaja ia sisipkan di ujung kalimatnya. "Terima kasih, Ibu," jawab Andra, meraih cangkir hangat itu. Aroma wangi melati yang mengepul bersama uap tipis sedikit meredakan ketegangan di kepalanya. Bu Ratih menghela napas berat, sebuah desahan panjang yang sengaja dilepaskan dekat di telinga anaknya. Ia mendudukkan diri di samping Andra, lalu mengusap punggung putranya dengan gerakan lambat yang penuh kepura-puraan. "Ada apa, Ibu? Sepertinya ada yang sedang Ibu pikirkan?" tanya Andra sensitif. Ia selalu bisa merasakan perubahan suasana hati ibunya yang mendadak sunyi. Bu Ratih memalingkan wajah, berpura-pura menyeka sudut matanya yang kering, dengan ujung daster katunnya. "Ibu tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya merasa menjadi beban di rumah ini sejak kamu menikah." "Kenapa Ibu bicara seperti itu?" Andra meletakkan kembali cangkirnya ke atas nampan dengan bunyi benturan porselen yang agak keras. "Dina memperlakukan Ibu dengan baik, kan?" Bu Ratih tersenyum kecut, tatapannya kosong menatap lantai ubin semen. "Dina anak yang baik di depanmu, Andra. Tetapi, mungkin karena dia berasal dari keluarga yang berbeda, dia tidak terbiasa dengan keterbukaan. Kemarin, Ibu tidak sengaja melihatnya menyimpan beberapa lembar uang ratusan ribu di dalam laci riasnya. Padahal, baru 2 hari lalu kamu memberinya uang belanja bulanan yang cukup besar, bukan?" Andra terdiam. Dahinya berkerut dalam. "Uang belanja?" Dina bilang uangnya sudah pas-pasan untuk kebutuhan dapur bulan ini karena harga barang-barang naik. "Itulah yang Ibu khawatirkan," potong Bu Ratih cepat. Suaranya kini merayap pelan, seperti desau angin malam yang dingin. "Ibu tidak mau menuduh,
Tetapi kemarin sore, ibu melihat ada kantong belanjaan baru dari butik di dalam lemari pakaiannya. Ibu takut istrimu belum bisa mengatur keuangan dengan jujur. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu, Nak. Ibu tidak rela melihatmu bekerja keras dari subuh hingga larut malam, sementara uangnya digunakan untuk kesenangan pribadi yang disembunyikan dari suaminya sendiri. Bunyi derit pintu pagar besi yang dibuka dari luar menghentikan percakapan mereka. Dina berjalan masuk dengan napas yang agak memburu, menjinjing 2 kantong plastik besar berisi sayuran dan bumbu dapur. Keringat tipis membasahi keningnya setelah berjalan cukup jauh dari pasar kompleks. "Selamat sore, Ibu, Mas Andra," sapa Dina dengan senyum hangat yang langsung memudar, begitu melihat ketegangan yang menggantung di udara ruang tengah. Andra berdiri tanpa membalas sapaan istrinya. Langkah kakinya yang berat berderit di atas lantai kayu saat ia menghampiri Dina. "Dina, ikut aku ke kamar sekarang." Suara Andra dingin, tanpa kehangatan yang biasanya selalu menenangkan Dina. Di belakang suaminya, Dina sempat menangkap kilatan kepuasan di mata Bu Ratih yang sedang menyeruput tehnya dengan suara sesapan yang perlahan. Di dalam kamar, pintu ditutup dengan bantingan pelan namun cukup untuk membuat gantungan baju besi bergetar nyaring. "Ada apa, Mas? Kenapa wajahmu tegang sekali?" tanya Dina, meletakkan kantong belanjaan di atas meja kayu dengan cemas. "Dina, jujur padaku. Kemana saja uang belanja yang kuberikan minggu lalu?" tanya Andra langsung. Suaranya bergetar menahan amarah yang mulai tersulut. Dina terperangah. "Maksudmu apa, Mas? Semua uang itu sudah kupakai untuk keperluan dapur dan kebutuhan harian rumah ini. Aku bahkan mencatat setiap pengeluarannya di buku kecil ini." Dina meraih sebuah buku catatan lusuh dari laci meja. Namun, Andra mengabaikan buku itu. "Lalu, bagaimana dengan uang ratusan ribu yang kamu simpan di laci rias? Dan kantong belanja dari butik di lemarimu? Dari mana kamu mendapatkannya kalau bukan dari uang belanja yang kamu sisihkan secara diam-diam?" Air mata Dina merebak seketika. "Uang di laci itu adalah sisa uang tabunganku sebelum kita menikah, Mas. Aku menyimpannya untuk keadaan darurat. Dan kantong butik itu adalah gamis lama yang kubawa dari rumah ibuku. Aku hanya menggunakannya untuk menyimpan kain perca." Suara Dina meninggi karena rasa sakit hati yang teramat sangat. "Siapa yang mengatakan hal ini padamu, Ibu?" "Jangan bawa-bawa, Ibu," bentak Andra. Suaranya meninggi hingga menggema di sela-sela langit-langit kamar yang sempit. "Ibu hanya peduli padaku. Kenapa kamu harus berbohong dan menyembunyikan sesuatu dariku, Dina?" Di luar pintu yang tertutup rapat, terdengar bunyi gesekan sandal karet yang menjauh dengan sangat lambat. Bu Ratih berdiri di koridor yang remang-remang, mendengarkan pertengkaran hebat pertama anak, dan menantunya dengan senyuman kemenangan yang perlahan mengembang di wajahnya yang mulai keriput. Badai pertama telah berhasil ia tiupkan ke dalam rumah tangga anaknya, dan ia tahu, duri itu kini telah tertanam semakin dalam. Langit sore itu berganti warna secepat tinta hitam yang tumpah di atas kertas saring. Gulungan awan kelabu pekat bergayut rendah, membawa hawa lembab yang menusuk hingga ke tulang. Di bawah langit yang semakin mengancam, Dina mempercepat langkah kakinya di atas aspal jalanan kompleks yang mulai basah oleh tetesan pertama air hujan. Kedua tangannya mencengkeram erat tali kantong plastik belanjaan yang terasa kian berat. Langkahnya yang terburu-buru menghasilkan bunyi kecipak air yang ritmis saat kakinya beradu dengan genangan kecil di jalan. Hari ini ia terlambat 10 menit dari jadwal biasanya karena antrean di tukang bumbu begitu panjang. 10 menit yang terasa seperti dosa besar di rumah itu. Guntur menggelegar di kejauhan, suaranya bergemuruh rendah bagai peringatan yang dikirimkan alam. Begitu Dina sampai di depan pagar besi rumah kuno itu, hujan deras langsung tumpah tanpa ampun, menyiram tubuhnya dalam hitungan detik. Dengan jemari yang mulai kaku karena dingin, ia mendorong pintu pagar yang berderit nyaring, lalu setengah berlari menuju teras depan. Tubuhnya menggigil hebat. Napasnya tersengal-sengal menghasilkan uap tipis yang langsung lenyap di sapu angin malam. Dina meletakkan belanjaan di lantai keramik teras yang mulai tergenang cipratan air. Ia meraih gagang pintu utama, berniat segera masuk untuk mengeringkan diri.
Namun gagang kuningan itu tidak bergerak sedikit pun saat ditekan. Pintu itu terkunci rapat dari dalam. "Ibu, Mas Andra." Dina mengetuk daun pintu kayu jati yang tebal itu. Bunyi ketukan tangannya yang basah terdengar meredam, kalah bersaing dengan deru hujan yang kian menggila di belakangnya. "Dina sudah pulang. Tolong buka pintunya, Ibu." Tidak ada sahutan. Dina mendekatkan telinganya ke celah pintu. Di sela-sela gemuruh air yang menghantam atap seng, ia mendengar suara langkah kaki yang sangat lambat dari dalam rumah. Suara gesekan sandal karet Bu Ratih yang khas mendekati pintu. Namun, alih-alih suara kunci yang diputar, Dina justru mendengar bunyi klik yang tajam, suara grendel tambahan bagian atas yang sengaja digeser perlahan, hingga mengunci mati pintu tersebut. "Ibu? Dina di luar, Bu. Hujannya deras sekali." Panggil Dina lagi. Suaranya mulai bergetar menahan tangis dan dingin yang kian menyiksa. Gigi-giginya mulai bergemeretak, mengeluarkan bunyi ketukan kecil yang tak terkendali di dalam mulutnya sendiri. Melalui kaca jendela kecil yang buram di samping pintu, Dina bisa melihat samar-samar bayangan Bu Ratih yang berdiri diam di dalam ruang tamu yang remang-remang. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, seperti patung yang menikmati penderitaan menantunya di luar yang kini basah kuyup. Hampir 30 menit Dina berdiri di teras yang sempit itu, memeluk tubuhnya sendiri yang terus gemetar. Angin kencang sesekali meniupkan air hujan langsung ke wajahnya, membuat matanya perih. Suara deru mesin mobil milik Andra akhirnya terdengar memecah keheningan di ujung jalan. Sorot lampu mobilnya membelah kegelapan, menyinari sosok Dina yang terduduk lesu di sudut teras, memeluk lututnya sendiri dengan kantong belanjaan yang basah di sampingnya. Begitu mobil berhenti, Andra bergegas keluar menggunakan payung hitam besar. Langkah kakinya yang cepat terdengar berdebum di atas semen basah saat ia menaiki anak tangga teras. "Dina, kenapa kamu di luar?" tanya Andra terkejut melihat istrinya basah kuyup dengan bibir yang membiru. "Pintunya dikunci dari dalam, Mas," jawab Dina lirih. Suaranya nyaris habis tertiup angin. Andra segera mengetuk pintu dengan keras. Ibu, ini Andra, tolong buka pintunya." Hanya butuh waktu beberapa detik hingga terdengar bunyi kunci diputar dari dalam. Pintu terbuka lebar, menampilkan sosok Bu Ratih dengan wajah yang mendadak berubah cemas dan panik yang dibuat-buat. "Ya ampun, Andra. Kamu sudah pulang, Nak. Ibu khawatir sekali menunggumu di kamar belakang." Ucap Bu Ratih dengan nada suara yang sengaja dilembutkan, terdengar begitu hangat di telinga Andra. "Ibu, kenapa Dina dikunci di luar? Dia basah kuyup begini?" tanya Andra dengan nada menuntut, meski suaranya tidak berani terlalu tinggi pada ibunya. Bu Ratih menghela napas panjang, memasang wajah bersalah yang sangat meyakinkan. "Ibu tidak tahu kalau Dina sudah pulang, Andra. Tadi ibu sedang menyalakan radio di kamar belakang, dengan volume agak keras untuk menemani ibu menyetrika baju-bajumu. Ibu pikir Dina masih di pasar. Lagi pula, kenapa Dina tidak membawa kunci cadangan sendiri? Ibu kan sudah tua. Pendengaran ibu tidak sejelas dulu." Dina menatap ibu mertuanya dengan tatapan tidak percaya. "Tapi tadi Dina mendengar ibu menggeser grendel atas pintu ini, Bu." "Dina," potong Andra dengan nada tegas yang membuat dada Dina terasa dihantam batu. "Sudah. Jangan menuduh ibu yang tidak-tidak. Ibu tidak mungkin sengaja menguncimu di luar dalam keadaan hujan seperti ini. Sudahlah, kamu masuk, mandi, dan ganti baju. Jangan membuat masalah kecil jadi besar." Dina teraim. Di bawah lampu teras yang kekuningan, ia bisa melihat senyuman kemenangan yang sangat tipis dan dingin mengembang di sudut bibir Bu Ratih, tersembunyi di balik pundak Andra. Suara desau angin malam yang basah seolah menertawakan ketidakberdayaan Dina, mempertegas statusnya yang kini tak lebih dari sekadar orang asing yang menumpang di rumah suaminya sendiri. Suasana rumah kuno itu terasa semakin mencekam seiring berjalannya hari. Sore itu, tidak ada desau angin atau gemericik air hujan di luar, hanya kesunyian berat yang merambat lambat di sela-sela langit-langit kayu yang tinggi. Dina sedang mengusap permukaan meja kayu di ruang tengah ketika Andra melangkah masuk lewat pintu depan. Suara derit engsel pintu yang kering menyambut kedatangannya. Disusul hela napas berat suaminya yang langsung memecah keheningan ruangan.
Andra meletakkan tas kerjanya dengan bunyi berdebum pelan di atas sofa beludru merah yang telah memudar. Belum sempat Andra menyapa istrinya, sebuah suara benturan keras memecah udara sore dari arah dapur. Perang! Sebuah gelas porselen jatuh menghantam ubin semen, pecah berkeping-keping dengan suara denting tajam yang memekakkan telinga. Detik berikutnya, suara erangan tertahan yang dramatis terdengar menyusul dari arah yang sama. Andra seketika menegakkan tubuhnya, sementara Dina langsung berlari menuju dapur dengan jantung yang berdegup kencang. Di sana, di dekat meja makan, Bu Ratih sudah terduduk merosot di atas ubin dingin, memegangi dadanya dengan kedua tangan yang gemetar hebat. Napasnya memburu tidak beraturan, mengeluarkan suara desisan perih seolah pasokan oksigen di sekitarnya mendadak lenyap. Ibu kenapa? Teriak Andra panik. Ia berlari kencang melewati Dina. Lututnya membentur lantai dengan bunyi debum keras saat ia berlutut di samping ibunya. Dina ingin ibu mati, Andra. Rintih Bu Ratih dengan suara yang sangat serak dan terputus-putus. Air matanya mengalir deras, membasahi kerutan di pipinya yang sengaja dibuat tampak layu. Dia bilang, ibu hanya menjadi parasit pengganggu di rumah ini. Dia menyuruh ibu segera pergi agar kalian bisa bebas. Dina terpaku di ambang pintu dapur. Kain lap di tangannya terlepas, jatuh tanpa suara ke lantai. Ibu bohong. Dina tidak pernah mengatakan hal sekeji itu. Jerit Dina, suaranya melengking tinggi akibat rasa tidak percaya yang luar biasa mendesak dadanya. Jantungnya berdentum begitu keras di dalam rongga dada, menciptakan gema kepanikan yang menyiksa dirinya sendiri. Cukup, Dina, bentak Andra. Suaranya menggelegar kasar, memantul di dinding-dinding dapur yang sempit, membungkam pembelaan istrinya dalam sekejap. Kamu tegas sekali pada ibu. Dia sedang sakit. Dia berpura-pura, Mas. Kenapa kamu selalu menutup mata dan percaya pada kebohongannya? Air mata Dina akhirnya tumpah, mengalir hangat membasahi pipinya yang pucat. Suaranya bergetar hebat, serak menahan rasa perih yang menyayat ulu hatinya melihat ketidakadilan yang begitu telanjang di depan mata. Bu Ratih merangkul leher Andra dengan sisa kekuatannya, menyembunyikan seulas senyuman kemenangan yang sangat tipis di balik pundak putranya yang terguncang. Andra, dada ibu sakit sekali. Ibu tidak kuat lagi. Ibu yang melahirkanmu dengan taruhan nyawa, membesarkanmu hingga menjadi pria dewasa. Tapi sekarang, ibu diusir oleh perempuan yang baru 2 tahun bersamamu. Tangisannya pecah menjadi raungan memilukan yang membebani pundak Andra dengan rasa bersalah yang amat mendalam. Ibu tidak akan pergi kemana-mana. Ini rumah ibu, ucap Andra, suaranya melemah oleh tekanan mental yang luar biasa. Dengan gerakan lambat yang penuh perhitungan, Bu Ratih melepaskan pelukannya, menatap langsung ke dalam manik mata Andra yang bimbang. Kalau begitu, buat keputusan sekarang, Andra, pilih ibu yang telah melahirkanmu atau perempuan egois ini. Ibu tidak bisa lagi hidup bersama orang yang ingin membunuh ibu perlahan dengan tekanan batin ini. Pilih salah satu dari kami. Kata-kata itu jatuh bagai hantaman palu besar yang meremukkan seluruh sisa harapan di dalam ruangan itu. Keheningan mendadak merayap masuk, begitu pekat dan menindas. Hanya ada suara desah napas tersengal-sengal dari Bu Ratih dan detak jam dinding kayu di ruang tengah yang terus berdetak konstan. Tik-tak, tik-tak, seolah sedang menghitung mundur detik-detik akhir pernikahan mereka. Dina menatap suaminya, mencari seberkas keberanian atau pembelaan di mata laki-laki yang telah berjanji untuk menjaganya seumur hidup. Mas, bisik Dina, suaranya nyaris habis, tersendat oleh air mata yang menyumbat tenggorokannya. Katakan sesuatu, Mas. Tolong bela aku sekali saja. Kamu tahu aku tidak mungkin melakukannya. Namun Andra tetap diam. Kepala laki-laki itu tertunduk dalam, menatap pecahan porselen di atas lantai yang memantulkan bayangan wajahnya yang pengecut. Bahunya bergetar pelan, mencengkeram daster ibunya tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun untuk membelas istrinya. Keheningan Andra, yang membisu menjadi jawaban paling jujur sekaligus paling menyakitkan yang pernah Dina terima.
Itu adalah bukti mutlak bahwa di dalam hati Andra, posisi Dina tidak akan pernah berharga. Rasa sakit yang teramat sangat di dada. Dina tiba-tiba menguap, berganti menjadi sebuah kepasrahan yang dingin dan mati rasa. Air matanya berhenti mengalir. Ia menarik napas dalam-dalam, merasakan udara sore yang sejuk mengisi paru-parunya dengan penuh kesadaran. "Cukup," kata Dina lirih, namun terdengar begitu tegas. Tidak ada lagi getaran ketakutan dalam suaranya. Resonansi suaranya kini terdengar begitu tenang, memecah ketegangan di dapur itu dengan wibawa yang tersisa. "Kamu tidak perlu memilih, Mas. Aku yang akan pergi dari rumah ini." Bu Ratih menghentikan tangisnya seketika, matanya melebar mendengar ketegasan menantunya, sementara Andra tersentak dan mendongak dengan tatapan tidak percaya yang kosong. Dina membalikkan badan dengan anggun, melangkah pergi menuju kamar untuk mengemasi barang-barangnya, meninggalkan keheningan dingin yang mutlak di dapur, yang kini terasa semakin asing baginya. Suara tarikan resleting koper kanvas hitam itu membelah keheningan kamar tidur yang remang. Bunyinya tajam, bergesekan lambat seakan sedang mengeja detik-detik perpisahan yang tak terhindarkan. Dina melipat helai demi helai pakaiannya dengan ketenangan yang ganjil. Tidak ada air mata yang jatuh mengotori kain katun di tangannya. Matanya kering, memancarkan kedamaian yang lahir dari kepasrahan mutlak. Setiap lipatan dibuatnya dengan rapi, seolah-olah ia sedang menata kembali puing-puing hidupnya yang sempat berserakan. Di ambang pintu kamar, Andra berdiri mematung. Bahunya merosot dalam, kehilangan seluruh wibawa yang biasanya ia banggakan. Napasnya terdengar berat, menghasilkan hembusan-hembusan pendek yang bergaung samar di antara dinding-dinding bilik yang sempit. Laki-laki itu menatap punggung Dina dengan tatapan kosong. Tangannya bergetar di sisi celana, berkali-kali mengepal lalu melemas kembali tanpa tahu harus melakukan apa. "Dina!" Panggilan Andra terdengar serak, nyaris menyerupai bisikan yang tertahan di tenggorokan. Suaranya pecah, tidak memiliki kekuatan untuk menahan langkah sang istri. Dina menghentikan gerakannya sejenak. Ia tidak berbalik, namun kepalanya sedikit miring ke arah datangnya suara. "Ya, Mas?" Resonansi suara Dina terdengar begitu jernih dan tenang, tanpa getar amarah atau sisa tangis yang tersisa dari pertengkaran di dapur tadi. Ketenangan itu justru mengirimkan rasa dingin yang menjalar ke dada Andra, lebih menyakitkan daripada jeritan histeris yang paling melengking sekalipun. Apakah harus seperti ini?" tanya Andra dengan nada memelas yang terdengar menyedihkan di telinganya sendiri. "Kita bisa membicarakan ini lagi besok pagi. Ibu sedang emosi." Dina akhirnya berbalik. Ia menatap Andra langsung pada manik mata suaminya. Tatapan itu tidak lagi menyimpan harapan, melainkan sebuah ruang kosong yang luas. "Keputusan sudah diambil, Mas. Kamu memilih diam, dan diammu adalah jawaban paling jujur yang pernah aku dengar selama 2 tahun pernikahan kita. Aku pergi bukan karena marah, tetapi karena aku tahu tempatku memang bukan di sini." Ia menutup kopernya. Bunyi klik pengunci logam yang beradu terdengar begitu tegas, menggema di dalam ruangan, seolah-olah itu adalah ketukan palu sidang yang meresmikan berakhirnya ikatan mereka. Dina menegakkan tubuh, meraih pegangan koper, lalu melangkah mantap keluar kamar. Andra mengikuti dari belakang bagai bayangan yang kehilangan arah. Langkah kaki mereka yang bergesekan dengan lantai kayu menghasilkan irama yang lambat dan menyedihkan. Di ruang tengah, Bu Ratih duduk di atas sofa beludru merah pudar. Wajahnya yang tadi tampak pucat dan menderita kini terlihat lebih segar, meski ia berusaha menyembunyikannya di balik raut wajah yang dingin. Namun, saat melihat Dina berjalan keluar membawa koper, ada kilatan kepuasan yang tidak bisa disembunyikan dari sepasang matanya yang mulai mengerut. Dina tidak langsung berjalan menuju pintu keluar. Ia membelokkan langkahnya ke arah sofa tempat ibu mertuanya duduk. Dengan gerakan yang sangat santun, Dina meletakkan kopernya, lalu berlutut di depan wanita tua itu. Bu Ratih tersentak kecil, tubuhnya menegang ketika Dina meraih tangan kanannya yang keriput. "Ibu," bisik Dina lembut. Resonansi suaranya yang dalam mengisi ruang tengah yang sunyi, membuat bulu kuduk Andra meremang karena keikhlasan yang terpancar dari sana. "Dina pamit.
Terima kasih atas semua pelajaran hidup selama 2 minggu Dina tinggal di rumah ini. Dina minta maaf jika selama menjadi menantu, Dina belum bisa menjadi seperti yang ibu harapkan. Dina berdoa semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan kedamaian di rumah ini. Dina mendekatkan tangan Bu Ratih ke dahinya, mencium punggung tangan itu dengan takzim. Tidak ada kepura-puraan. Dina benar-benar melepaskan seluruh rasa sakitnya saat bibirnya menyentuh kulit keriput sang mertua. Ia memilih pergi dengan hati yang bersih, karena ia tahu kebencian hanya akan mengotori jiwanya sendiri. Bu Ratih membeku. Lidahnya mendadak keluh, tidak mampu mengeluarkan kata-kata tajam yang biasanya begitu mudah terlontar. Ketenangan dan ketulusan Dina justru meruntuhkan kepuasan kemenangannya, menyisakan rasa bersalah yang aneh dan mulai merayap di sudut hatinya. Dina bangkit berdiri dengan anggun. Ia menatap Andra untuk terakhir kalinya, memberikan seulas senyum tipis yang tulus. Jaga dirimu baik-baik, Mas. Jaga ibu. Tanpa menunggu jawaban, Dina membalikkan badan. Langkah kakinya terdengar mantap menyeberangi ubin semen yang dingin. Pintu depan dibuka dengan derit engsel yang kering, menyambut hembusan angin sore yang sejuk. Begitu Dina melangkah keluar ke teras, pintu kayu jati yang tebal itu ditutupnya perlahan dari luar. Debum. Suara pintu yang merapat itu terdengar seperti hantaman yang sangat berat di dada Andra. Bunyi klik kunci yang berputar pelan dari luar menjadi tanda akhir yang mutlak. Seketika itu juga, keheningan yang luar biasa pekat dan dingin merayap masuk, memenuhi setiap sudut rumah kuno tersebut. Andra berdiri mematung di tengah ruangan, menatap pintu yang tertutup rapat dengan pandangan kosong. Untuk pertama kalinya sejak ia menikah, ia merasakan sebuah kekosongan yang amat sangat meremas dadanya. Rumah itu kini terasa begitu luas, sepi, dan asing. Di sebelahnya, Bu Ratih mencoba menghela napas lega, namun helaan napas itu justru terdengar sangat sunyi dan hampa di tengah ruangan yang kini kehilangan seluruh kehangatannya. Denting halus sendok yang beradu dengan piring porselen terdengar begitu nyaring, memantul di dinding-dinding ruang makan yang kini terasa terlalu luas. Di atas meja jati, tersaji aneka hidangan kegemaran Andra yang dimasak sendiri oleh Bu Ratih sejak siang hari. Aroma harum bumbu rempah menguar hangat, mencoba mengusir sisa dingin yang ditinggalkan oleh kepergian Dina 3 hari lalu. Namun, kehangatan itu tampaknya enggan meresap ke dalam hati penghuni rumah. Bu Ratih duduk dengan punggung tegak, menyunggingkan senyum yang dipaksakan tampak bahagia. Makan yang banyak, Andra. Ibu sengaja membuatkan rendang daging kesukaanmu. Dagingnya sangat empuk, tidak seperti masakan yang lalu. Andra tidak segera menyahut. Tangannya bergerak lambat meraup nasi, menyuapkannya ke dalam mulut tanpa minat yang berarti. Kunyahannya terdengar pelan dan ritmis, seolah ia sedang melakukan sebuah kewajiban fisik alih-alih menikmati makanan. Matanya menatap lurus ke arah piring, menghindari tatapan penuh tuntutan dari ibunya yang duduk di seberang meja. "Bagaimana, Andra? Enak, kan?" desak Bu Ratih lagi. Suaranya yang serak bergetar halus, menyimpan kecemasan terselubung yang coba ia sembunyikan di balik nada manja. Andra meletakkan sendoknya. Bunyi logam yang menyentuh porselen itu berdentang cukup keras, memecah keheningan yang sejak tadi menggantung tegang. Ia menghela napas panjang, menghasilkan desis udara yang terdengar berat di dada ibunya. "Enak, Bu. Terima kasih." Resonansi suara Andra terdengar begitu datar dan hampa. Tidak ada lagi nada hangat atau tawar renyah yang biasanya menghiasi percakapan mereka sebelum pernikahan itu retak. Laki-laki itu kini menjelma menjadi sosok asing yang dingin, sebuah raga tanpa jiwa yang hanya menumpang tidur di rumah masa kecilnya. Melihat reaksi dingin anaknya, senyum di wajah Bu Ratih perlahan luntur. Rasa bersalah yang sempat merayap di sudut hatinya pasca kepergian Dina kini kembali mengetuk batinnya dengan lebih keras. Namun, keangkuhan wanita tua itu segera menepisnya. Ia meyakinkan diri bahwa semua ini hanya masalah waktu. Andra hanya butuh waktu untuk melupakan perempuan yang dianggapnya telah merusak hubungan ibu dan anak. Setelah makan malam yang sunyi itu selesai, Andra bangkit berdiri. Gesekan kaki kursi kayu pada ubin semen menghasilkan derit panjang yang menyayat kesunyian malam.
Aku mau ke kamar dulu, Bu. Ada beberapa pekerjaan kantor yang harus kuselesaikan, ucap Andra tanpa menatap ibunya. Langkah kakinya yang berat berdentum lambat menaiki satu demi satu anak tangga kayu menuju lantai atas. Bu Ratih menatap punggung putranya yang menjauh dengan dada yang sesak. Untuk pertama kalinya sejak Dina pergi, ia merasakan sebuah kemenangan yang sangat semu. Rumah ini memang telah kembali menjadi miliknya sepenuhnya, bebas dari kehadiran menantu yang tidak ia inginkan. Namun, mengapa kebersamaan dengan anak tunggalnya kini terasa begitu menyiksa dan sunyi? 2 minggu berlalu dalam pola yang sama. Andra semakin menenggelamkan diri dalam pekerjaan. Ia berangkat sebelum matahari terbit, dan pulang setelah larut malam, menghindari interaksi apapun di rumah, hingga pada suatu malam, hujan deras kembali mengguyur kota. Suara rintik air yang menghantam atap seng terdengar bagai ribuan jarum yang jatuh bersamaan. Andra duduk di sofa ruang tengah, sementara Bu Ratih merajut shawl wol di dekatnya, mencoba menciptakan kembali suasana kehangatan masa lalu yang telah hilang. Andra berdeham pelan. Suara seraknya langsung memecah keheningan di antara deru hujan. "Ibu, ada hal penting yang ingin kusampaikan." Bu Ratih meletakkan rajutannya, menatap Andra dengan mata yang berbinar penuh harap. "Ada apa, Andra? Katakan saja." "Aku menerima tawaran promosi jabatan dari perusahaan," ujar Andra tenang, namun ada ketegasan yang tak biasa dalam resonansi suaranya. "Aku dipindahkan ke kantor cabang utama di Balikpapan. Aku harus berangkat akhir bulan ini." Kata-kata itu jatuh bagai petir yang menyambar di tengah kesunyian malam. Rajutan wol di tangan Bu Ratih terlepas, jatuh ke lantai tanpa suara. Wajahnya yang mulai keriput mendadak pucat pasi. "Balikpapan? Tapi itu di luar pulau, Andra." Suara Bu Ratih meninggi, bergetar hebat menahan kepanikan yang mendadak menyerang dadanya. "Siapa yang akan merawat ibu di sini? Kamu tega meninggalkan ibumu yang sudah tua dan sakit-sakitan ini sendirian?" Air mata Bu Ratih mulai berlinang. Senjata pamungkas yang selalu berhasil menundukkan keinginan anaknya selama ini. Ia berharap Andra akan langsung membatalkan keputusan itu, berlutut meminta maaf, dan berjanji untuk tetap tinggal di sisinya. Namun, kali ini perkiraannya meleset. Andra tetap duduk tegak. Tatapan matanya yang kosong menatap lurus ke arah jendela luar yang basah oleh sisa air hujan. "Keputusan sudah bulat, Bu. Surat tugasnya sudah kutandatangani," jawab Andra lirih namun dingin. Tidak ada keraguan, tidak ada ketakutan dalam suaranya. "Ini yang terbaik untuk kita berdua. Rumah ini terlalu menyesakan untukku sekarang." Andra berdiri, merapikan kemejanya yang sedikit kusut, lalu melangkah pergi meninggalkan ruang tengah tanpa menunggu tangisan ibunya mereda. Di belakangnya, Bu Ratih hanya bisa terduduk lemas di atas sofa beludru merah pudar, ditemani oleh suara tangisnya sendiri, yang berbaur dengan deru angin malam yang dingin dari luar pagar rumah yang sunyi. 5 tahun telah berlalu sejak kepindahan Andra ke luar pulau. Waktu yang berjalan lambat itu tampaknya sengaja meninggalkan jejak-jejak kusam di setiap sudut kediaman kuno tersebut. Detak jam dinding kayu tua di ruang tengah kini terdengar semakin nyaring, berdentum lambat laksana detak jantung raksasa yang sedang sekarat. Setiap ketukannya seolah merontokkan cat dinding yang mulai mengelupas dan berdebu. Rumah besar yang dahulu selalu penuh dengan aroma masakan dan pertengkaran, kini telah menjelma menjadi sebuah makam bagi kenangan masa lalu. Bu Ratih berjalan dengan langkah yang sangat lambat, menyeret sepasang kakinya yang kini seringkali didera rasa linu yang hebat. Rambutnya telah memutih sepenuhnya, menyisakan helai-helai perak yang kusam dan tidak lagi terawat dengan rapi. Di dalam rumah yang dahulu ia pertahankan dengan keangkuhan mutlak, ia kini tak lebih dari sekadar bayangan yang tersesat di tengah kepunahan kehangatan keluarganya sendiri. Suara dering telepon rumah yang terletak di atas meja kecil tiba-tiba membelah keheningan sore itu. "Kringgeh!" Bunyi nyaring yang melengking tinggi itu membuat Bu Ratih tersentak dari lamunannya di kursi goyang. Dengan dada yang berdebar kencang oleh harapan yang membubung, ia bergegas bangkit,
mengabaikan rasa nyeri yang menusuk lututnya. Jemarinya yang mulai keriput dan gemetar segera meraih gagang telepon kayu berwarna hitam tersebut. "Andra, ini kamu, nak." Suara Bu Ratih bergetar hebat, beresonansi tipis dan parau di dalam corong telepon yang dingin. Di ujung saluran, terdengar desis statis yang halus dari jaringan kabel jarak jauh sebelum akhirnya suara Andra mengalun datar tanpa getaran emosi yang berarti. "Iya, Bu. Bagaimana kabar Ibu di sana?" "Ibu. Ibu kurang sehat, Andra. Dada Ibu sering terasa sesak kalau malam tiba. Kapan kamu akan mengambil cuti dan pulang ke rumah? Ibu sangat merindukanmu." Ratap wanita tua itu, matanya mulai berkaca-kaca menatap deretan kursi kosong di ruang tengah yang sepi. Hening sejenak merayap di antara mereka berdua. Hanya ada suara deru napas Andra yang terdengar begitu jauh dan asing melalui sambungan telepon itu. "Pekerjaan di kantor cabang sedang sangat padat sekali, Bu. Bulan ini sepertinya saya masih belum bisa mendapatkan izin untuk pulang. Nanti saya akan meminta bagian keuangan untuk mengirimkan uang tambahan ke rekening Ibu, agar bisa membeli obat-obatan dan membayar kebutuhan rumah tangga," jawab Andra dengan nada formal, seolah-olah ia sedang berbicara dengan rekan bisnisnya sendiri. "Tapi Ibu tidak butuh uangmu, Andra. Ibu hanya ingin kamu berada di sini, menemani Ibu makan malam." Tangis Bu Ratih akhirnya pecah. Suaranya serak menahan rasa sesak yang amat sangat di dalam rongga dadanya. "Maaf, Bu. Rapat penting sore ini akan segera dimulai. Saya harus menutup teleponnya terlebih dahulu. Jaga diri Ibu baik-baik di sana," potong Andra dengan tergesa-gesa. Klik. Dengung hampa dari kabel telepon yang terputus terdengar begitu menyakitkan di telinga Bu Ratih. Ia mendekap gagang telepon itu erat-erat ke dadanya, mencoba mencari sisa-sisa kehangatan suara anaknya yang kini telah menguap sepenuhnya. Telepon singkat yang hanya berlangsung selama 3 menit itu, kini harus menjadi bekalnya yang hampa untuk bertahan hidup selama 1 minggu ke depan, sebelum Andra menghubunginya lagi dengan formalitas yang sama. Malam pun merayap semakin larut, membawa serta hawa dingin yang menusuk hingga ke tulang. Langit di luar tampak gelap pekat tanpa bintang, hanya menyisakan desau angin malam yang sesekali mengetuk kaca jendela dengan kasar. Bu Ratih terbangun dari tidurnya di kamar tengah karena rasa haus yang membakar tenggorokannya. Ia bangkit dari ranjang, meraba-raba dinding koridor yang remang-remang karena ia sengaja mematikan sebagian besar lampu untuk menghemat biaya listrik yang kini terasa membebani masa tuanya. Langkah kakinya yang beralaskan sandal karet tipis bergesekan lambat dengan lantai ubin semen yang dingin. Ketika ia melangkah masuk ke arah dapur, matanya yang mulai lamur tidak menyadari adanya genangan air sisa rembesan atap yang bocor di dekat bak cuci piring. Dalam 1 detik yang sangat cepat, kaki kanannya terpeleset. Tubuhnya yang ringkih kehilangan keseimbangan sama sekali. Debum. Suara hantaman keras bergema di seluruh sudut dapur yang sunyi saat tubuh tua Bu Ratih menghantam lantai semen sedingin es dengan posisi yang sangat buruk. Sengatan rasa sakit yang luar biasa seketika menjalar dari pinggul hingga ke seluruh saraf di punggungnya, membuat napasnya tercekat dan tubuhnya terkunci rapat pada lantai. Ia mencoba merangkak, namun kakinya menolak untuk patuh dan terasa mati rasa. "Andra, tolong Ibu," rintih Bu Ratih dengan sisa tenaga yang ia miliki. Suara rintihannya begitu lemah dan parau, memantul di dinding-dinding dapur yang tinggi, lalu kembali padanya sebagai gema yang menyedihkan. Tidak ada yang menjawab. Keheningan malam justru terasa semakin pekat dan menindas. Bu Ratih menangis terisak dalam kesendirian, menempelkan pipinya pada ubin dingin yang berdebu. Air matanya mengalir membasahi lantai, bersatu dengan dinginnya air yang membuatnya terjatuh tadi. Ia harus terbaring di sana selama berjam-jam tanpa ada satu orang pun yang datang untuk menolongnya, menyadari dengan sangat menyakitkan betapa luas, sunyi, dan asingnya rumah yang dahulu ia banggakan ini. 6 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan di lantai dapur itu. Cedera pada pinggulnya membuat Bu Ratih kini tidak lagi mampu berjalan tegak. Sebagian besar harinya dihabiskan di atas kursi roda tua, yang setiap gerakannya selalu memicu derit logam berkarat yang menyayat hati. Rumah kuno yang luas itu kini terasa semakin asing, dingin, dan benar-benar kehilangan jiwanya.
Suara langkah kaki yang berat dan tergesa-gesa terdengar mendekati kamar tidur Bu Ratih. Itu bukan langkah Andra, melainkan langkah Sari, seorang perawat sewaan yang dibayar mahal oleh Andra dari luar kota untuk mengurus ibunya. Kelantang, Sari meletakkan nampan aluminium berisi semangkuk bubur hambar dan segelas air putih di atas meja nakas dengan kasar. Bunyi benturan logam itu bergaung nyaring di sela-sela dinding kamar yang sunyi, membuat Bu Ratih yang sedang melamun tersentak kaget. "Waktunya makan, Bu. Cepat dihabiskan, saya masih harus mencuci pakaian di belakang," ucap Sari dengan nada suara yang datar, dingin, dan tanpa sedikit pun kepedulian emosional. Bu Ratih menatap bubur yang mulai mendingin itu dengan pandangan layu. Tenggorokannya terasa begitu kering. "Buburnya, bolehkah dihangatkan sebentar, Sari? Dada ibu agak sesak kalau makan makanan dingin," pinta Bu Ratih dengan suara yang sangat parau, bergetar halus oleh rasa sungkan yang kini harus ia rasakan di rumahnya sendiri. Sari menghela napas panjang, sebuah desahan kasar yang sengaja diembuskan di depan wajah wanita tua itu. "Bu, tugas saya di sini sudah sangat banyak sekali. Pak Andra hanya membayar saya untuk menyuapi dan membersihkan ibu, bukan untuk menjadi pelayan pribadi yang harus menuruti semua keinginan ibu yang manja. Makan saja apa yang ada." Kata-kata ketus itu menembus langsung ke dalam dada Bu Ratih, meninggalkan rasa perih yang teramat sangat. Air mata perlahan menggenang di pelupuk matanya yang mulai lamur. Ia terpaksa menyuapkan sesendok bubur dingin itu ke dalam mulutnya sendiri dengan tangan yang gemetar hebat, hingga beberapa tetes bubur jatuh mengotori daster lusuhnya. Di tengah kunyahan yang terasa hambar itu, ingatan Bu Ratih mendadak melayang pada masa 2 tahun yang lalu. Dulu, setiap kali Bu Ratih berpura-pura sakit dada untuk menarik perhatian Andra, Dina adalah orang pertama yang akan berlari panik ke dapur. Tanpa diminta, Dina akan membuatkan semangkuk sup ayam hangat yang aromanya memenuhi seluruh penjuru rumah. Dina akan duduk dengan sabar di tepi ranjang ini, meniup setiap sendok sup dengan lembut agar tidak membakar lidah ibu mertuanya. "Dimakan sedikit-sedikit ya ibu, supnya masih hangat, biar dadanya terasa lebih lapang," bisik Dina kala itu. Resonansi suara Dina begitu lembut, tenang, dan mengalun hangat laksana melodi penenang jiwa. Meskipun setelah itu Bu Ratih akan selalu mencaci masakannya atau menepis tangannya dengan kasar. Kini, setelah Dina tiada, Bu Ratih baru menyadari betapa mahalnya ketulusan yang dahulu ia buang ke tempat sampah. Suara dering telepon genggam di atas meja nakas tiba-tiba memecah keheningan kamar. Dengan sisa tenaga yang ada, Bu Ratih meraih ponsel pintar tersebut, berharap mendengar suara hangat dari anak tunggalnya. "Halo Andra, ini kamu nak?" tanya Bu Ratih dengan dada yang berdebar penuh harap. "Iya Bu, bagaimana keadaan ibu hari ini? Apakah obatnya sudah diminum?" Suara Andra terdengar dari ujung telepon. Namun, tidak ada lagi kehangatan di sana. Resonansi suaranya terdengar sangat formal dan terburu-buru, diringi oleh suara bising klakson kendaraan dari jalanan kota Balikpapan yang sibuk. Ibu Rindundra. Kapan kamu pulang menjenguk ibu? Pinggul ibu sangat sakit kalau malam tiba." Ratap Bu Ratih, air matanya kini benar-benar tumpah membasahi pipinya yang keriput. "Ibu, pekerjaan saya di sini sedang sangat padat sekali. Bulan ini saya baru saja mengirimkan uang tambahan ke rekening Sari untuk membeli obat-obatan terbaik dan membayar gajinya. Gunakan saja uang itu untuk semua kebutuhan ibu." "Maaf ya Bu, saya harus segera masuk ke ruang rapat sekarang," potong Andra cepat. Klik, sambungan telepon terputus seketika, menyisakan dengung sunyi yang kembali merayap di telinga Bu Ratih. Wanita tua itu mendekap ponselnya erat-erat ke dada, menyadari kenyataan pahit bahwa seluruh uang yang dikirimkan anaknya tidak akan pernah bisa membeli kehangatan fisik yang ia butuhkan. Andra telah menjelma menjadi mesin aneh yang hanya mengirimkan angka-angka ke rekeningnya, sementara jiwanya telah pergi jauh. Malam pun tiba, membawa desau angin dingin yang mengetuk kaca jendela kamar dengan kasar. Di dalam kamarnya yang remang-remang, Bu Ratih menangis terisak dalam kesunyian. Ia menatap deretan botol obat mahal di atas meja, lalu membisikkan satu nama yang kini paling ia rindukan di ujung penyesalannya. "Dina. Maafkan, Ibu. Nak. Tolong kembali.
rintih Bu Ratih parau. Namun suaranya hanya memantul di dinding kamar yang sepi, lenyap tak berbekas dalam keheningan malam yang menindas batinnya. Harapan terakhir Bu Ratih kini bergantung pada kebaikan hati Mia, tetangga sebelah rumah yang sesekali masih sudi menjenguknya. Di tengah keputusasaan yang menggerogoti sisa usianya, wanita tua itu memohon dengan sangat agar Mia membantunya melacak keberadaan Dina. Setelah berminggu-minggu mencari informasi lewat jejaring sosial dan kerabat lama, Mia akhirnya membawa sebuah kabar. Dina ternyata telah kembali ke kota ini sejak beberapa tahun lalu dan kini tinggal di sebuah kawasan perumahan yang asri, tidak seberapa jauh dari kediaman kuno Bu Ratih. Sore itu, langit tampak bersih berhias rona jingga yang hangat. Dengan bantuan Mia yang dengan sabar mendorong kursi roda tuanya, Bu Ratih akhirnya melangkah keluar dari gerbang rumahnya yang suram. Mereka menuju ke sebuah taman kota tempat Dina sering menghabiskan akhir pekan bersama keluarganya. Sepanjang perjalanan, derit roda logam kursi roda Bu Ratih bergesekan lambat dengan aspal, menghasilkan bunyi berulang yang seolah sedang menghitung sisa waktu di dadanya yang kian sesak. Angin sore berembus pelan, menerbangkan helai-helai rambut putihnya yang kusam dan menyebarkan aroma tanah basah ke udara. Jantung Bu Ratih berdegup kencang, memukul dinding dadanya dengan ritme yang liar sekaligus penuh ketakutan. "Kita sudah sampai, Bu Ratih," bisik Mia dengan nada suara yang lembut, menghentikan langkahnya di bawah naungan pohon mahoni yang rindang di tepi taman. Bu Ratih tidak langsung menjawab. Matanya yang mulai lamur menyapu area taman yang ramai. Suasana di sana begitu hidup. Terdengar gelak tawa anak-anak yang berlarian, gemerincing bel sepeda yang melintas, serta desau dedaunan yang saling bergesekan ditiup angin sore. Semua kebisingan yang ceria itu terasa sangat asing bagi batin Bu Ratih yang telah bertahun-tahun terpenjara dalam kesunyian. Tiba-tiba, sebuah suara tawa yang sangat familiar tertangkap oleh indera pendengarannya. Resonansi suara itu begitu jernih, mengalun indah, bagai denting lonceng angin di pagi hari yang cerah. Suara tawa yang dulu selalu ingin ia bungkam, suara tawa yang kini paling ia rindukan di setiap malam-malam sepinya. Dina. Bu Ratih mencengkeram erat pegangan kursi rodanya hingga buku-buku jarinya yang keriput memutih. Di seberang jalan setapak taman, berjarak sekitar 10 meter dari tempatnya bernaung, ia melihat sosok wanita itu. Dina berdiri dengan anggun di dekat bangku taman, mengenakan gamis berwarna hijau toska yang teduh. Wajahnya tampak jauh lebih muda, memancarkan aura kedamaian dan kebahagiaan sejati yang tidak pernah terpancar saat ia masih tinggal di rumah kuno dahulu. Di samping Dina, berdiri seorang pria bertubuh tegap dengan wajah yang ramah. Pria itu menatap Dina dengan pandangan penuh kekaguman dan kasih sayang yang tulus. "Ibu, lihat ini. Aku berhasil menangkap layang-layang bergambar naga," seru seorang anak laki-laki berusia sekitar 6 tahun yang berlari kencang menghampiri Dina. Di belakangnya, menyusul seorang anak perempuan kecil yang lebih muda, tertawa riang dengan pipi yang merona kemerahan. "Hebat sekali anak ibu," sahut Dina. Ia berlutut, menyamakan tingginya dengan sang putra, lalu mengusap keringat di dahi anak itu dengan sapu tangan. Resonansi suara Dina saat berbicara dengan anaknya terdengar begitu hangat, penuh kelembutan yang sangat murni. Pria di sampingnya kemudian merangkul pundak Dina dengan mesra, memberikan kecupan hangat di pelipis istrinya sebelum membantu anak-anak mereka merapikan tali layang-layang. Tawa mereka berempat menyatu, menciptakan sebuah simfoni keluarga yang begitu harmonis dan sempurna. Sebuah kebahagiaan utuh yang tidak menyisakan ruang sedikit pun untuk masa lalu yang kelam. Air mata Bu Ratih seketika tumpah, mengalir lambat melewati lekukan pipinya yang cekung. Dada wanita tua itu terasa seperti dihantam batu besar yang sangat dingin. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri kehidupan baru Dina yang begitu indah. Kehidupan yang hancur saat bersamanya dulu, namun kini mekar dengan sangat sempurna di tangan pria lain yang tahu cara menghargainya. "Bu Ratih, apakah kita perlu menghampiri Dina?" tanya Mia perlahan, merasa iba melihat bahu wanita tua di kursi roda itu terguncang hebat oleh tangis yang tertahan. Bu Ratih menggelengkan kepalanya dengan cepat.
Suara isakannya terdengar parau dan menyedihkan, terserap oleh ramainya suasana sore di taman itu. "Jangan, Mia. Tolong jangan." Rintih Bu Ratih dengan sisa tenaganya. Ia menyadari sebuah kebenaran yang sangat menyakitkan. Kehadirannya di sana hanya akan menjadi noda hitam dalam lembaran putih kehidupan Dina yang sudah sangat bahagia. Meminta maaf dan memohon Dina kembali ke rumahnya yang sepi adalah tindakan egois yang hanya akan membuka kembali luka lama menantunya. Cinta dan ketulusan yang dahulu Dina tawarkan secara cuma-cuma telah ia buang ke tempat sampah. Dan kini, takdir telah menutup rapat pintu kesempatan itu untuk selamanya. Bu Ratih sadar, hukuman terberatnya bukan lagi kesepian fisik, melainkan kenyataan bahwa ia harus membiarkan satu-satunya orang yang tulus merawatnya pergi, demi menjaga kebahagiaan yang pantas wanita itu dapatkan. "Mari kita pulang, Mia," bisik Bu Ratih dengan nada suara yang teramat lirih, pasrah pada takdir kesendirian yang kini harus ia tanggung hingga akhir hayatnya. Derit lambat dari kursi goyang kayu jati tua di teras depan menjadi satu-satunya ketukan ritmis yang memecah keheningan sore. Di atas ubin semen yang mulai berlumut, bayangan tubuh Bu Ratih tampak meliuk panjang, seiring dengan matahari yang perlahan tenggelam di balik tembok rumah tetangga. Angin senja berembus membawa aroma tanah kering dan guguran daun mangga yang bergesek halus di atas tanah. Wanita tua itu merapatkan selimut wol abu-abu yang menutupi kedua kakinya yang kini telah lumpuh sepenuhnya. Matanya yang kusam menatap lurus ke arah pintu pagar besi yang telah berkarat di ujung halaman. Cat hijaunya yang dahulu cerah kini mengelupas, menyisakan noda-noda cokelat kemerahan yang kusam. Langkah kaki yang ringan terdengar mendekat dari arah jalan setapak. Mia berjalan masuk sambil membawa sebuah rantang kecil berisi sup hangat. Langkahnya yang teratur menghasilkan bunyi gesekan sandal jepit yang akrab di telinga Bu Ratih. "Sor, Bu Ratih, saya bawakan sup ayam hangat untuk makan malam Ibu," sapa Mia. Resonansi suaranya yang renyah dan santun seketika menghidupkan suasana teras yang mati. Bu Ratih menoleh lambat, memaksakan seulas senyum tipis di wajahnya yang dipenuhi kerutan mendalam. "Terima kasih banyak, Mia. Kamu selalu repot-repot mengurus orang tua yang tidak berguna ini." Resonansi suara Bu Ratih terdengar begitu parau, tipis, dan bergetar halus di tenggorokan, laksana helai kertas kering yang ditiup angin malam. Kekuatan suaranya yang dahulu selalu menggelegar penuh perintah kini telah menguap tanpa bekas. Mia meletakkan rantang di atas meja kayu kecil di samping kursi goyang, lalu berlutut di dekat Bu Ratih. "Jangan bicara seperti itu, Bu. Menolong tetangga sudah menjadi kewajiban saya. Apakah Andra ada menelepon hari ini?" Bu Ratih menghela napas panjang. Sebuah desisan udara yang terasa berat dan menyiksa rongga dadanya. "Tidak ada, Mia. Mungkin dia sedang sangat sibuk dengan proyek barunya di luar pulau. Ibu tidak ingin mengganggunya lagi." "Ibu tidak merindukannya?" tanya Mia lembut, menatap wajah layu di hadapannya dengan tatapan iba. "Rindu itu pasti ada," jawab Bu Ratih lirih. Matanya kembali menerawang ke arah pagar yang sunyi. "Tetapi ibu sadar, Andra sudah memiliki jalannya sendiri. Ibu tidak boleh lagi egois mengikatnya di sini, hanya untuk menemani masa tua ibu yang merepotkan ini. Biarlah dia bahagia di sana." Mendengar kepasrahan itu, Mia hanya bisa mengangguk pelan. Ia mengusap punggung tangan Bu Ratih yang dingin dan dipenuhi urat-urat menonjol sebelum akhirnya berpamitan untuk pulang karena hari mulai gelap. Sepeninggal Mia, kesunyian kembali merayap naik menutupi teras rumah kuno tersebut. Kegelapan perlahan menelan sisa-sisa cahaya jingga di langit, digantikan oleh keremangan lampu teras berdaya rendah yang bergoyang pelan ditiup angin malam yang kian dingin. Bu Ratih memejamkan matanya. Dalam keheningan yang absolut itu, memorinya kembali memutar rekaman masa lalu yang kini menjadi satu-satunya penghibur sekaligus penyiksa batinnya. Ia tidak lagi membayangkan Andra, melainkan sosok perempuan bergamis teduh yang dahulu selalu ia maki dan ia usir dari rumah ini. Tiba-tiba, telinga Bu Ratih yang mulai kurang mendengar menangkap sebuah bunyi yang sangat ia kenal. Bunyi derit engsel pintu pagar besi yang dibuka perlahan dari luar. Kriet. Bu Ratih tersentak. Jantungnya yang lemah mendadak berdegup kencang, menghantam dadanya dengan ritme yang liar. Ia membuka mata dengan cepat,
menatap ke arah gerbang yang remang-remang di bawah bayangan pohon mahoni. Di sana, di antara kabut tipis malam yang mulai turun, ia seolah melihat sosok Dina sedang berjalan masuk. Wanita itu mengenakan pakaian putih yang anggun, membawa nampan berisi secangkir teh hangat yang mengepulkan uap wangi melati. Langkah kakinya begitu anggun, tanpa suara, seolah melayang di atas ubin semen yang dingin. "Ibu, ini Dina bawakan teh hangat. Diminum sedikit ya, Bu, biar dada Ibu tidak sesak lagi," bisik sosok itu. Resonansi suara Dina dalam benak Bu Ratih terdengar begitu jernih, merdu, dan mengalun hangat bagai melodi penenang jiwa yang menyapu seluruh rasa sakit di tubuhnya. Suara yang dahulu selalu ingin ia bungkam, kini menjelma menjadi melodi paling indah yang ingin ia dengar di sisa napasnya. Air mata Bu Ratih seketika tumpah, mengalir melewati pipinya yang cekung dan keriput. Ia menjulurkan tangannya yang gemetar hebat ke udara kosong, mencoba menggapai bayangan indah tersebut. "Dina, maafkan Ibu, nah. Ibu merindukanmu," rintih Bu Ratih dengan suara yang tercekik oleh tangis. Namun, saat air matanya luruh, bayangan itu perlahan memudar dan lenyap di sapu angin malam yang dingin. Pagar besi di ujung halaman tetap tertutup rapat, terkunci dari dalam. Tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada kesunyian yang tebal, gelap, dan menindas yang kembali memeluk tubuh ringkih Bu Ratih erat-erat. Wanita tua itu menarik kembali tangannya, mendekapkannya ke dada yang terasa sangat hampa. Ia akhirnya tersenyum tipis di tengah isak tangisnya yang sunyi. Ia menyadari sepenuhnya bahwa takdir telah menghukumnya dengan adil. Pintu kesempatan telah tertutup selamanya, dan kini ia harus menghabiskan sisa hidupnya dalam penantian yang tak akan pernah berujung, ditemani oleh gema penyesalan yang abadi di teras rumah yang sepi.